Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya akan mengonfirmasi sesuatu bahwasanya ini adalah video tag ulang karena di video sebelumnya saya salah kostum. Jadi sekarang saya memakai seragam sekolah di jam setengah 10 malam untuk tag video ini. Dan video ini adalah tugas ujian praktek pelajaran matematika minat saya. Baik, saya adalah Elma Susunur Rohma dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kelas 12 semester 2, yaitu distribusi peluang binomial dan distribusi normal. Yang pertama, distribusi peluang binomial. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam N percobaan, ya atau tidak, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. P sendiri dapat dirumuskan dengan Px sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X, dengan P adalah peluang sukses dan P lebih dari 0 dan kurang dari 1. N adalah banyaknya percobaan, X adalah banyaknya muncul sukses, dan X min N adalah banyaknya muncul gagal. Sebelum kita mempelajari materi ini lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengerti bentuk-bentuk umum dari kombinasi. Kombinasi sendiri memiliki beberapa bentuk umum. Yang pertama, N kombinasi 1 hasilnya adalah N. Yang kedua, N kombinasi N hasilnya adalah 1. Yang ketiga, N kombinasi 0 hasilnya adalah 1. Yang keempat, N kombinasi N-1 hasilnya adalah N. Dan yang terakhir, yang kelima, N kombinasi K hasilnya bisa diperoleh dengan cara N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial. Untuk selanjutnya, kita akan membahas syarat-syarat distribusi binomial. Distribusi binomial memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap. Yang kedua, setiap eksperimen selalu mempunyai dua hasil, yaitu sukses dan gagal. Tidak ada daerah abu-abu. Yang ketiga, probabilitas sukses harus sama setiap eksperimen. Yang keempat, eksperimen tersebut harus bebas satu sama lain. Baik, untuk contoh ada sebuah soal. Sebuah koin dilempar 3 kali pelemparan. Tentukan peluang didapatnya 2 angka pada pelemparan tersebut. Untuk penyelesaiannya, banyaknya percobaan atau N sama dengan 3. X sama dengan 2. Untuk P, peluang berhasil karena koin itu memiliki 2 sisi ya. Jadi peluangnya adalah 1/2. Dan peluang gagalnya 1 dikurangi 1/2 adalah 1/2 juga. Kemudian masukkan ke persamaan. Jadi P2 sama dengan 3 kombinasi 2 dikali setengah pangkat 2 dikali 1 min setengah pangkat 1. Jadi P2 sama dengan 3 dikali setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 1. Jadi P2 sama dengan 3 dikali 1/4 dikali 1/2. Jadi hasilnya adalah P2 sama dengan 3/8. Baik, selanjutnya untuk pembahasan kedua, yaitu distribusi normal. Yang pertama kita bahas adalah luas kurva distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi dengan variabel acak tertentu yang paling penting dan banyak digunakan. Distribusi normal standar ialah distribusi dengan rata-rata mu sama dengan 0 dan simpangan baku sigma sama dengan 1. Daftar distribusi normal standar atau distribusi normal baku inilah yang digunakan untuk keperluan pengujian hipotesis. Cara menentukan bagian-bagian luas dari distribusi normal adalah: pertama, hitung Z sampai 2 tempat desimal dengan Z dirumuskan Z
sama dengan X dikurangi mu per sigma. Yang kedua, gambar kurva seperti gambar berikut. Yang keempat, luas yang tertera dalam daftar distribusi normal baku adalah luas daerah antara garis pada langkah pertama hingga ketiga dengan garis tegak di titik 0. Yang kelima, dalam daftar, cari tempat nilai Z pada kolom paling kiri hanya hingga 1 desimal dan desimal keduanya dicari pada garis paling atas. Yang keenam, dari Z kolom kiri maju ke kanan dan dari atas turun ke bawah, maka didapat bilangan yang merupakan luas yang dicari. Bilangan yang dapat dihitung dalam bentuk 0,xxx atau biasa kita sebut bentuk desimal karena seluruh luas sama dengan 1 dan simetris terhadap mu sama dengan 0, maka luas garis tegak pada titik 0 ke kiri maupun ke kanan adalah 0,5. Di sini ada contoh sebuah kurva yang memiliki batas-batas pada negatif 0,50 sampai 2,25. Luas daerah pada titik 0 sampai negatif 0,50 sama dengan luas daerah pada titik 0 sampai 0,50. Jika dilihat pada tabel distribusi normal menunjukkan angka 0,1915. Selanjutnya, luas pada daerah titik 0 sampai 2,25 adalah 0,4878. Setelah itu jumlahkan dua nilai tersebut, yaitu 0,1915 ditambah 0,4878, hasilnya adalah 0,6793. Itu adalah luas dari arsiran pada kurva tersebut. Untuk pemantapan, ini terdapat contoh soal yang lain. Pada contoh kali ini terdapat kurva yang mengarsir daerah titik 0,67 ke kanan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa luas seluruh kurva adalah 1, maka luas dari titik 0 ke kanan maupun ke kiri adalah 0,5. Maka persoalan di atas dapat diselesaikan dengan cara mengurangi 0,5 dengan hasil luas titik 0,67 pada tabel distribusi normal. Maka 0,5 dikurangi 0,2486. Hasilnya adalah 0,2514. Itu adalah luas dari daerah yang diarsir pada kurva tersebut. Selanjutnya kita juga bisa menerapkan distribusi normal pada sebuah soal cerita. Ini ada sebuah soal cerita, yaitu suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, tentukan peluang umur aki tersebut akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Baiklah, yang pertama, diketahui mu adalah 3 tahun. Dan sigma adalah 0,5 tahun. Ditanya P X kurang dari 2,3. Untuk penyelesaiannya, pertama kita mencari nilai Z. Z dapat dicari dengan rumus X dikurangi mu per sigma. Z sama dengan 2,3 dikurangi 3 per 0,5 sama dengan min 0,7 per 0,5 dan hasil akhirnya Z adalah min 1,4. Untuk P X kurang dari 2,3 sama dengan P Z kurang dari min 1,4 sama dengan dapat dituliskan P X kurang dari 2,3 sama dengan P Z kurang dari 1,4 sama dengan 0,5 dikurangi P 0 kurang dari Z kurang dari 1,4 sama dengan 0,5 min 0,4192. Hasilnya adalah 0,0808. Baik, untuk pembahasan terakhir kita yaitu uji hipotesis dua pihak pada distribusi normal.
Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan perlu dilakukan pengecekannya. Jika asumsi atau dugaan itu dikhususkan mengenai populasi, maka hipotesis itu disebut hipotesis statistik. Hipotesis dinyatakan dengan H0 dan harus dirumuskan dengan singkat dan jelas sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Agar terlihat adanya dua pilihan, hipotesis H0 didampingi oleh pernyataan lain yang isinya berlawanan, yaitu hipotesis tandingan untuk H0 yang disebut alternatif atau dinyatakan dengan H1. Pasangan H0 dan H1 merupakan kriteria pengujian yang terdiri dari daerah penolakan hipotesis. Daerah penolakan hipotesis dikenal pula dengan nama daerah kritis. Beberapa rumusan pengujian hipotesis antara lain: 1. H0 banding theta sama dengan theta 0. H1 banding theta sama dengan theta 1. Yang kedua, H0 banding theta sama dengan theta 0. H1 banding theta tidak sama dengan theta 0. Jika hipotesis tandingan H1 mempunyai perumusan tidak sama, maka dalam distribusi statistik yang digunakan, yaitu normal untuk angka Z sama dengan X dikurangi mu per sigma akar N, terdapat dua daerah kritis yang masing-masing berbeda di ujung-ujung distribusi. Luas daerah kritis atau daerah penolakan pada tiap ujung adalah setengah A, dengan A adalah taraf nyata. Pengujian hipotesis yang demikian disebut uji dua pihak karena terdapat dua daerah penolakan. Untuk contoh soalnya, pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya memiliki masa pakai sekitar 500 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Untuk mengetahui kebenaran tersebut, dilakukan penelitian dengan cara menguji 81 lampu. Ternyata rata-rata masa pakainya adalah 490 jam. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu adalah 40 jam. Selidikilah dengan taraf nyata 0,05. Apakah kualitas lampu tersebut berubah atau tidak? Ya, jadi pertama kita harus mencari nilai Z. Nilai Z bisa kita cari dengan rumus X dikurangi mu per sigma dikali akar N. Dalam kasus ini X-nya adalah 490, lalu mu-nya adalah 500, sigma-nya adalah 40, dan N adalah 81. Jika dimasukkan ke dalam rumus, maka akan menjadi 490 dikurangi 500 per 40 dikali akar dari 81. Hasilnya adalah min 10 per 40 dikali 9. Itu sama dengan min 1 per 4 dikali 9 sama dengan min 9 per 4, yaitu min 2,25. Untuk batasnya, seperti yang kita tahu, rumusnya adalah setengah A. A di sini bisa dicari dengan mengurangi angka 1 dengan taraf nyata yang telah disebutkan. Artinya 1 dikurangi 0,05 hasilnya adalah 0,95. Setengah dari 0,95 adalah 0,475. Dalam tabel distribusi normal menunjukkan angka 1,96. Itu adalah batas. Nah, kemudian angka yang telah kita temukan tadi, yaitu negatif 2,25, bertempat di sebelah kiri angka negatif 1,96. Artinya negatif 2,25 berada pada bagian daerah kritis,
yaitu daerah penolakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya konfirmasi bahwa saya memakai seragam di jam setengah 10 malam hanya untuk membuat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, saya ya apa sih?